Halo, selamat sore. Sore. Hari ini ketemu sama Coach Robi. Sehat, Coach? Sehat. Nggak kelihatan tapi. Hah? Nggak kelihatan tapi tangannya. Di tahun depan masih di Sulawesi United. Kemungkinan ya, bukan kemungkinan ya. Udah pasti. Ya, udah. Kemarin saya udah ke Jakarta, udah kontrak lagi dengan tim Sulut. Ya, kemungkinan tanggal 13 besok sudah berangkat lagi ke sana ke Manado. Kalau saya kan tahunnya 2016 Sektim, Ya, Persika. Sekti waktu itu. 2017-18 Baru pelatih fisik, ya. 19-20 berarti pelatih fisik Sulut United. Ya, Sulut United. Diselingin Piala Suratin ya tahun berapa tuh? Suratin 17 apa? Enggak, bukan 18. 2016 kalau nggak salah. 2016. Sebelumnya? Sebelum sebenarnya saya meniti karir di waktu zaman di kampus ya, dulu saya kena bareng sama Coach Ega, waktu Coach Asep, saya ikut itu masih bantu sebagai belajar dan asisten waktu itu. Awal datang ke sini beres dari kuliah di Bandung. 2000. Dia beres kuliah saya 2011. Beres kuliah 2011. Saya pulang ke Karawang lah ke sini. Waktu itu ada sebenarnya Indonesia Muda, yaitu di lapangnya di Tanjung Pura di Timnas Muda itu. Oh, iya. Pertama awal sekali itu 2011, kemudian ingin baliklah ke kampung halaman di daerah Kampek waktu itu di Bentika. Iya. Dari 2011 itu sama Asep Sridi, ya. Ega juga ada. Berarti sebenarnya apa keputusan yang diambil ketika ngambil Sulut? Berarti kan itu jauh dari rumah pertama. Iya, pertama banget. Memang sebelumnya sih saya dari 2011, 2012 ya, saya di Persikasi Bekasi waktu itu. Ya, masih bisa bolak-balik kan? Masih bisa bolak-balik ke sini Bekasi. Emang ini yang pertama kita. Bentar. Dilanjut karena hujan. Berarti 2012 Persikasi. Persikasi 2 tahun ya itu. 2012, 2013 di Persikasi, 13-14 di Persikasi. Itu pun diselingi dengan di Benfica waktu itu. Benfica juara 3 Liga Jabar waktu itu sama Ega, sama Asep. Bareng-bareng. Makanya kemarin kalau sempet di luar ketemu Awai berarti ngumpul. Ya, kita kayak reunian aja. Kita sama-sama kita ketemu ya. Karena kita sama-sama kan. Ya saya merasa paling ini ya, Paling muda. Paling muda, saya meniti karir juga dari kayak alhamdulillah. Kita bisa reuni dengan tim yang berbeda, tapi dalam suasana kekeluargaan dengan mereka. Tapi dalam konteks kalau di luar lapangan, di dalam lapangan berbeda lagi. Seberapa besar sih beban jadi tamu di tempat orang? Kalau selama ini kan ibaratnya meskipun Bekasi masih dekat lah. Ya. Kalau di Sulut kan beda pulau, pendatang baru, bebannya apa sih? Apalagi kan waktu itu Sulut masih masih dibentuk timnya kan, belum ada apa-apa. Iya. Bebannya apa sih? Bebannya apa ya? Sebenarnya ini bukan terus terang kalau merasa terbebani terlalu ini enggak, karena dari awal pun target saya dengan adanya tim ini yang baru ini, saya ingin berusaha untuk memberikan sesuatu yang buat masyarakat Sulawesi Utara dan yang Manado juga di sana ya. Nah ini menjadi satu tantangan bagi saya, pengalaman yang di luar sana gitu kan. Ya paling yang karena historis ini kan waktu itu saya ikut dengan coach servis. Iya. Kalau itu dengan coach servis, bisa telepon bilang ke saya. Sebenarnya di sini udah persiapan Persika, dua kali latihan waktu itu dicoba dengan Mitra Kukar ya waktu itu. Yang lokal semua ya waktu itu? Ya waktu itu lokal semua tuh waktu lawan Mitra Kukar waktu itu. Cuman waktu itu coach servis minta, ya saya juga minta ketegasan dari manajemen Persika atau gimana. Tapi ini ya peluang bagi saya untuk meniti karir di luar, ini mengembangkan pengalaman juga ya, saya juga dengan cara baik izin ke pengurus dan manajemen itu ngambil di. Makanya begitu di Sulut ada lisensi ikut juga. Lisensi sebenarnya saya udah di sini waktu di Persika, waktu zaman dengan Coach Vicky nasional itu. Saya udah lisensi. Yang lisensi C. Yang lisensi C itu. Lanjutnya B kira-kira kapan? Mungkin saya target ya. Saya pengen 2020 ini pengen masuk grade lagi lah ini. Kalau ada kesempatan ya saya ingin ngambil sebenarnya. Sulut United kan awal musim sempat terprosok ke degradasi kan.
memori terdegradasi 2018 sempat jadi beban ya? Nah itu ya sebenarnya karena sudah mengalami dengan situasi yang seperti itu, Tertekannya. tekanan seperti apa dengan sebenarnya tekanan karena Sulut ini masih baru ya. Masih baru Sulut walaupun dulunya sebagai Bogor FC Iya. dalam situ tapi tidak seperti di Kerawang di sini dengan animo supporternya gitu kan, walaupun mereka masyarakat Sulut itu sangat rindu dengan sepak bola gitu. beban ingin Beban mental apa ya, maksudnya aduh masa ngelatih lagi degradasi lagi. Kalau perasaan itu ada sebenarnya ada, tapi mencoba untuk tenang, mencoba untuk bisa meresapi dalam artian kita Indonesia apa nih ya, atau kurang tim kita sama-sama. Tapi saya meyakini ada tim ini punya kualitas gitu. Intinya apa? Kita dibentuk dari awal, kita dari nol. Menurut tidak ada pemain sama sekali. Iya, pemain sama sekali. Tapi dengan kemauan yang kita sama ya, mulai dari manajemen, pengurus semuanya, yang tim pelatih, bahkan yang dengan supporter yang di sana. Kita sama-sama ingin membangun, sama-sama ingin tim Sulut ini masih eksis di Liga Indonesia lah, Liga 2 ini. Awal musim kan kebanyakan Sulut itu berisikan pemain muda. Ya. Pertengahan tiba-tiba banyak pemain di atas usia 30-an lah. Ada Besari, Yudi Horidin datang. Perlu apa sih pemain senior Di dalam tim? Karena kita kan pemain muda semua ya. Sekarang di dalam suatu tim itu dalam tim itu pemain yang butuh pengalaman. Pengalamannya apa? Kita butuh leader dari mereka yang bisa membangun motivasi buat anak-anak yang muda ini untuk terus berkembang gitu kan. Karena kalau kita sudah kan kita mulai dari kita pengontrolan emosi kan, tekanan mental yang sangat tinggi, tidak ada yang terlalu serius semua. Nah ya itulah pelatih butuh pemain yang senior untuk bisa menguatkan mental mereka yang anak-anak muda, apalagi labil istilahnya seperti aman. kayaknya kan dekat banget sama anak. Ketika anak bilang ke anak mau pergi jauh gimana? Nangisnya berapa hari? Kalau tiap hari itu video call. Ya kayaknya dekat banget kan sama anak kan? Iya. Apa anak gadis kan? Ya sebenarnya kalau keluarga intinya support, dukung. Cuma tetap aja sebagai seorang. Ya kalau naluri ayah kan sebagai orang tua ya tetap aja kan ada rasa untuk tapi kan ini menjadi suatu pekerjaan, menjadi suatu profesional saya buat keluarga juga gitu kan. Kita bertujuan kalau setiap kali kita ada rasa kangen ya setiap kali beres latihan atau ada jeda ada waktu luang ya miskol lah, video call lihat anak tuh gimana ya, untuk ruangan rindu. Tapi tahun depan dibawa kemana dok? Kalau misalkan ya kemungkinan itu ada gitu kan. Berapa jam sih perjalanan? Dan dari Jakarta gitu 3,5 jam. 3 jam sangat. Ya, turun di langsung. airport langsung mana dok? Ya langsung di Samratulangi di sana. Tahun kemarin kan Sulut United bisa dikatakan tur 20 hari apa 25 hari away Kalimantan. Ya di sana kita away 4 kali ya. 4 kali away itu waktu itu di Kalimantan. Balikpapan. Langsung ke Biak, terakhir itu di Biak. Iya. Sebenarnya ada dua kali away, cuman ada rest waktu itu 1 kali ya. Jadi kita pulang dulu waktu itu ke Manado. Jadi 2 minggu kita ada away. Jadi sehingga ada waktu luang kita pulang dulu ke Manado, baru kita balik lagi waktu itu main di kalau salah di Jogja apa Balikpapan. balik Dari Mitra Kukar ke Balikpapan. Oh Martapura. Habis Martapura baru ke Biak. capek apa sih? Namanya capek semua tetap sama aja lelah aja sama. Ngebosenin perjalanan. Ya karena Liga Indonesia ini kan kita pengen Berarti pengalaman latih di luar terus dapat tur bener-bener 2 minggu, bener-bener pengalaman baru kan? Ya bagi saya mungkin pengalaman baru ya. Iya. Saya benar ini pengalaman ya, pengalaman baru dengan tim yang sekarang di sini. Ya saya bersyukur ada yang berada di tim ini, ada yang mau percaya dengan kualitas dan kredibilitas saya dengan tim pelatih semuanya ya, alhamdulillah. Ya berarti apalagi diperpanjang kan berarti Ya. memuaskan. Ya. Selanjutnya tahun depan kalau nggak salah Liga 2 ada pemain juniornya ya? Kompetisi Ya usia kalau 18. lihat regulasi kemarin kabar-kabar ya regulasi DPT ini kan nggak tahu, kita lihat nanti kongres tanggal 25 seperti apa kan. Tapi isunya kan Isunya katanya Liga 2 ini harus ada usia 18 apa 20. usia 18. Ya mudah-mudahan itu ada semakin banyak di usia
tingkat usia ya semakin kualitas sepak bola Indonesia, bibit-bibit pemain satuan kita semakin melimpah. Karena Liga 1 kan udah ya itu deh, usia 19-nya ada usia 16-nya. Tahun kemarin kan Sulut kemudian bareng sama Fajar Masa dan Yudi Hairudin. Ya, Sebenarnya apa sih masalah utama pemain lokal Karawang tidak bermain di klub luar? Kalau misalnya dia main di Persika beberapa kali kan masih bisa tembus up lah. ya. Sebenarnya masalahnya di mana sih? Soalnya ya yang saya tahu ya mungkin kayak pengalaman pemain lokal ini kan kayak Coach Ega lebih suka lebih ini. Tapi yang saya lihat ya di karakter yang ini aja ya. Rata-rata ya pemain kita yang lokal ini secara mentality dia ketika main di luar apa ya daya juang kayak giginya lihat atau persaingan mungkin ya lihat persaingan mereka Kurang percaya pada diri sendiri. iya kecuali emang kayak kalau Yudi Harudin Iya. udah Kalau dia udah berapa udah tempat. pengalaman, dia paling senior, dia paling pengalaman lah, dia secara mentality dia udah kuat, udah makanya dibandingkan dengan pemain lokal ini emang ya saya rasa ya dia masih layak. Tapi sebagai asisten pelatih punya hak nggak untuk merekomendasikan atau membawa pemain, misalnya pelatih kepala butuh, oh ya saya butuh ini, punya hak nggak sih sebenarnya? Bukan punya hak ya, kalau saya kan kerjanya mungkin untuk membantu meringankan pelatih kepala ya, apalagi masalah karakter si pemain, karena pelatih kepala itu yang memahami karakter, punya karakter nih. Tim ini mau seperti apa karakternya mereka, jadi mereka yang tahu karakter pemain-pemainnya. Kecuali kalau pelatih kepala itu kan mau bantu cari di mana, kalau kan ya baru saya akan membuka itu semua. Tapi kalau enggak ya saya pure untuk jadi pelatih kepala itu. Kalau untuk merekomkan seperti apa kualitas, karena kadang-kadang yang kita rekom itu kan kita nggak tahu dia bagus tapi tidak Sedang berada di performa terbaik apa bukan? Iya, performanya kan bisa terbaik atau bukan ya. Cocoknya dengan skema pelatih ya? Iya, ya, biasanya kan pemain itu kan yang cocok dengan skema dengan pelatih juga. Jadi sebenarnya pemain lokal Karawang secara skill bisa lah diadu. Bisa, kenapa saya katakan bisa? Mereka punya skill sebenarnya ya. Lokal Karawang ini yang bagus-bagus ya. Yang kayak kita sekarang aja nih prospek ya. Kayak Denny Sadewa lah ya. Dia paling muda lah ya, paling prospek. 18 atau 19 tahun? 19 ya kan. Kalau salah dia 19 mau 20. Dia sangat punya skill, punya. Kalau dia punya pengembangan untuk di luar, kenapa tidak? Karena untuk menimpa pengalaman itu tidak cukup hanya di sini aja dalam satu tim. Semakin banyak dia bermain untuk di luar, ya semakin kuat mental mereka. Tapi itu pun dengan gimana karakter pribadi dia, itu kan. Pribadi dia mau untuk berjuang kah atau seperti apa kah? Tinggal kemauan aja. Nah setelah Yudi Hairudin sekarang yang mulai berani main di luar kan Fajar Mansah tuh. Fajar Mansah. Fajar kayak kekurangan badan ya. Ada nggak sih? Sedekat apa sih sama lokal Karawang di sana? Dengan mana? Ya dengan Yudi, dengan ada Mata juga kan ya? Iya. Ada Mata, ada Fajar. Kayaknya saya paling dekat dengan mereka. Ya sering diskusi lah. Kalau kita misalkan di proses latihan ya saya Nyampur lah. Ya, tapi ketika di saat proses di lapangan, ya mereka sebagai atlet saya ya saya feel untuk profesional aja untuk jawab. Tapi ketika dia lupa di luar lapangan, jadi kita sering diskusi kekurangan ini seperti apa. Sering kita koreksi sama-sama. Kita kasih motivasi untuk seperti apa. Intinya kan kadang ketika kita di perform bagus kan kita kan kadang sudah terlena seperti apa, kan kondisi tidak terjaga. Tapi dalam perform yang jatuh itu loh, ketika mental udah jatuh dia tidak bisa balik ke perform, itu yang sangat sulit. Dan makanya kemauan diri sendiri dari dalam diri sendirinya gitu kan. Kami hanya motivator sebagai eksternal aja di luar, tapi internalnya kan yang dia juga dia yang merasakan. Tahun ini kan kalau misalnya Bali kan identik dengan penjaga gawang. Orang Jawa Barat atau Bandung identik dengan gelandang. Dan beberapa tahun ini Karawang identik dengan pelatih fisik. Sebenarnya kebentuk sendiri apa emang ada gerakan tersembunyi? Sebenarnya bukan terbentuk sendiri ya. Emang kita dulu nih zaman di kampus ya waktu itu di UPI, kita sama-sama sih. Sekarang yang Terus Ega tuh seangkatan nggak sih? Kayaknya mukanya lebih dewasa gitu. Terus senior ya? Kita. Sebenarnya ada yang lebih senior, ada semua. Cuman karena kita satu komunitas, satu daerah,
dari Karawang dan di UPI juga bareng gitu. Tapi juga bareng waktu dia senang-senang dengan main bola, ingin mengeksplor dengan kemampuan skill ya waktu itu. Waktu itu kan ketika Asep Suryadi waktu itu Iya. jadi ketua UKM, saya jadi wakilnya. Waktu itu membuat suatu, dulu kan kalau zaman kuliah kan mau tugas akhir nih, Iya. mau bereksperimen lah, buat karya ilmiah untuk tugas akhir. Akhirnya diambil lah Asep waktu itu jadi ketua UKM, dia berbuat. Asep bagus, Asep sebagai seorang konseptor, dia punya keinginan yang kuat juga dia. Makanya kita sama-sama begitu. Tapi kita tidak berpikir untuk menjadi pelatih Suatu fisik. saat ketemu gitu. Iya. Suatu saat. Ternyata proses nyatuin ya. Ya, saya juga kan dulu cita-citanya kan sama mereka kan belajar melatih anak SSB, anak-anak kecil kan waktu di kampus. Karena senang. Anak seneng kan waktu itu kan. Bagaimana ketika kita beres kuliah waktu di Bandung, balik lagi ke Karawang, bagaimana caranya kita mengimplementasikan yang kita punya itu. Gitu. Tanpa dia pokoknya tidak ada kita untuk membuat suatu apa sih ya, ini pelatih fisik Karawang yang paling mudah enggak, saya bilang. Iya. Karena ini kita pure, karena semua punya kapabilitas masing-masing, karena Ega coba punya kemampuan, Asep juga semua. Emang Jibong ya di kiper Jibong. Jadi Memang kita identik Karawang ini, iya baru-baru setahun 2 tahun belakangan ini kan wah paling ya pelatih fisik hampir ada berapa? 5 kan sama Yogi di Bali kan. ya itu dia luar biasa. Punya prestasi. Ada berarti grup WhatsApp-nya. ada di grup, ada kita sama-sama semua. Berarti kalau misalnya satu awal kemana ketemu jajan. Kamu kita sekarang sebenarnya yang satu linting satu kampus itu banyak. Karena ada senior saya kan yang di Persi gitu, Pak Yaya, sama Pak Irwansa, dan ada Kartono juga kemarin di Timnas Putri di Iya. Sigin juga. Itu kan satu linting. Terus yang Bobby Kurnia waktu itu di SMS Medan kemarin Iya. sama Bobby Salsa. Itu satu lintingan. Jadi yang satu kita alma mater itu yang dari Gubang itu banyak banget. Angkatan tersebut. Angkatan ya satu alma mater lah di kampus. Iya. Makanya ngerasa deket gitu. Iya, ketika dekat mereka jadi saat pertandingan dengan ketemu dengan mereka seperti keluarga, ya rasa temu kangen atau gimana, sama-sama berhenti, sama-sama Gak pernah dipikirkan tapi ternyata ketemu jalannya. ketemu. Berarti tahun depan lisensi B. Ya rencana ingin saya itu Diakomodir sama klub. Ya salah satunya kan syarat dari kita ikut presidensi kan rekomendasi dari klub, harus syarat itu kita pegang sih. Yang penting ada rekomendasi dari klub, kita pegang mana. Maka ya lisensi yang paling tinggi yang sekarang ada Yogi tinggi Yogi. B ya. Dia udah AFC, terus ada Ega, ada Gali, saya, Adit, Yogi semuanya tuh CC sama A. Saya itu. Nah salah satu syarat untuk kita di Mitos Liga 1 kan regulasinya harus B itu kalau Liga 2 mesti bisa tuh. Kalau apa sih yang paling dirasa, pengalaman berharga apa sih yang paling dirasakan ketika jauh dari rumah? Apa ya kesan yang kita keluar dari rumah? Ternyata nyari duit susah. Ternyata gede amat kan jauh ya. Saya paling rasa sih ketika timbul rasa kangen ya, itu berat nih. Kita pengen Ongkos mahal, jarak jauh. Jauh kayak gini, apalagi kan nih, anak masih kecil kan. Lagi lucu-lucunya ya. Lagi lucu-lucunya anak kecil. Itu aja sih. Karena istri pun ya paham lah. Jadi emang ya Kesempatan sudah, yang nggak ya, datang 2 kali. Istri tahu kan karir saya dengan yang seperti ini ya inilah. Kayaknya bukan saya aja sih, semua istri yang pemain bola atau seperti apa mereka resikonya ya seperti itu. Perlu berapa hari memutuskan mengambil tantangan di Sulutuna itu? Berapa hari waktu itu saya cuma ditelepon malam sama Coach Herkis, tunggu kabar besoknya saya harus ambil keputusan gimana. Ya, saya ambil keputusan pada saat ya 1 hari masih karena saya ke istri gimana ya sama rekan-rekan sama saya di sini sama Asep di mana kan Minta masukannya. minta masukannya kata mereka ya udah ambil buat pengalaman itu sih pengalaman Nggak mungkin datang sekali 2 ya kali itu ya. ya alhamdulillah kan dengan kemarin dengan prestasi yang tim yang
Saya rasa dengan perjuangan yang sangat gigih waktu itu, ya benar kita masih bisa stay di Liga 2 ini gitu. Berarti target tahun depan Sulut United gimana? Kalau target saya juga belum ketemu ya dengan manajemen gitu. Mungkin nanti setelah saya berangkat ke sana tanggal 13 itu 13 berangkat latihan. rencana latihan di yang latihan itu tanggal 15 Januari. Jadi apa tips agar lokal Karawang bisa berkembang lebih jauh? Saya rasa SSB kita banyak banget. Banyak ya. Hampir tiap 3 bulan ada kompetisi antara SSB di stadion atau dimanapun. Tapi kenapa saya selalu bertanya ini, kenapa jarang banget pemain lokal Karawang asli yang bisa tembus, jangankan timnas ya, level Liga 1 aja susah, padahal kompetisi ASKAP ada, aktif juga kan. Dulu waktu itu saya angkatan Yude Hori, waktu itu masih tingkat apa ya, saya pun ketemu tuh waktu antar kecamatan sebenarnya itu, bukan antar SSB kecamatan waktu itu. Tipnya apa ya, terasa setiap masing-masing yang punya klub atau SSB, pembinaan jenjang usia itu harus jelas ya, jelas jenjangnya. Memang itu juga karena kita punya ASKAP seperti apa, mungkin pada saat ini kan sudah berjalan sebenarnya, ada Liga 1 ini, ada Liga utamanya gitu kan, sampai pra divisinya itu kan udah bagus di Karawang. Cuman titik puncaknya tuh nggak ada ya? Ya, ketika mereka di usia matang, misalkan di usia, seharusnya kan sekarang di usia 16 aja sekarang udah pro elit ya, usia 16. Kadang kita membuka jaringan atau link itu yang harus kita buka sebenarnya kan, buka link seluas mungkin. Kalau kita di Karawang misalkan masih terbentur dengan penyaluran atau pemainnya, kita harus membuka cara dengan mencari lah dengan pemain atau pelatih yang lain. Ya semoga dengan banyaknya pelatih fisik asal Karawang yang berterbaran bisa membuka jalan. Ya harapan saya sebenarnya itu dengan rekan-rekan yang lain ya, karena harapan gitu. Kalau emang lokal Karawang punya kualitas seperti apa, kenapa tidak kami bawa gitu kan. Tapi selagi mana misalkan di Karawang masih dibutuhkan oleh mereka dengan tenaga mereka, ya mereka harus mampu gitu kan. Mengapa mau kediri dengan lokal Karawang ini? Jadi kita lokal Karawang ini sebenarnya udah zaman angkatan apa? Waktu itu Sahru dan Eko waktu itu. Abdul Fikri kan, Persikota. Kualitas banyak sih, ame-ame sama sih sebenarnya. Karena ruang-ruang mereka di sini terlalu apa ya? Hanya fokus untuk di Karawang aja gitu. Karena kalau yang ingin punya kemauan untuk keluar ya sebenarnya banyak juga. Tapi kan kita sulit pelatih itu. Kalau kita tidak punya ini seperti apa, gitu kan. Semakin banyak kompetisi kita ikuti di luar dengan kondisi yang kualitas ya, dengan tingkatan usia dulu, mungkin mereka akan banyak melihat. Kalau tingkatan SSB atau di Karawang yang lihat mereka kan cuma orang Karawang doang. Tapi kalau kita ingin play-out di luar, membuat satu akademi yang bagus dengan pembinaan yang bagus, kita perlu di luar. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kalau Karawang harus di luar. Untuk kasus KS Tiga Naga ya? Ya. Prawulari Academy itu? Ya. Akademi dari awal akademi tahun 2013 kan tembus Liga 2 tahun ini. Ambil tim Liga 3, dia berani main. Soalnya nih kita di Karawang ini harus ada yang punya gila bola, yang benar pure untuk menurut bola itu. Gila bola dan bukannya banyak. Ya itu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, siap. Semoga tahun depan bahagia selalu. Amin. Oke.